Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena sampai hari ini berkat perlindungan serta sukacita dari-Mu masih berlimpah di dalam kehidupan berkeluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan hadir di dalam persekutuan keluarga kami saat ini, serta menguduskan peribadahan ini dari awal sampai akhir. Karuniakan pula Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas segala kemurahan dan kasih sayang-Mu yang masih terus berlimpah di dalam kehidupan berkeluarga kami sampai saat ini. Kami hendak rindu Tuhan kembali bersekutu di dalam ibadah keluarga ini bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu boleh hadir di dalam setiap pribadi kami, di dalam rumah kami masing-masing Tuhan. Biarkanlah firman-Mu yang kami dengar dapat menjadi pedoman kami untuk senantiasa setia dalam mengikuti dan melayani Engkau di sepanjang kehidupan kami. Dan bantu hamba-Mu juga Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Layakan hamba-Mu agar segala perkataan yang hamba-Mu ucapkan itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab.
yang terambil dari kitab Amos pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai dengan yang kelima. Firman Tuhan menyatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berada di rumah saat ini sedang menonton kanal YouTube di GPIB Peniel saat ini tetap berada dalam kondisi yang sehat dan penuh dengan sukacita untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Indonesia terserahlah, suka-suka kalian lah, atau dalam bahasa Palembangnya, Indonesia terserahlah, suko-suko kalian lah, tak peduli aku lagi dengan apa yang kalian nak kendak. Ya, kira-kira seperti itulah bahasa Palembangnya. Kalimat demikian merupakan sebuah tulisan yang menjadi ekspresi dari para tim medis yang merebak di media sosial, di mana ekspresi ini mengekspresikan, membuktikan, menunjukkan kekecewaan dari para tim medis atas situasi yang sedang terjadi selama seminggu sepekan ini, di mana mereka merasa bahwa perjuangan keras mereka, waktu yang sudah mereka korbankan, waktu bersama keluarga mereka korbankan, bahkan tidak jarang di antara mereka harus merelakan, mengorbankan nyawa mereka untuk menyelamatkan ribuan bahkan jutaan jiwa manusia yang telah dinyatakan positif COVID-19 ini. Situasi inilah yang akhirnya menjadi perbincangan hangat di media sosial, bahkan tertera di dalam perbincangan oleh publik itu, tertera dengan tulisan Indonesia terserahlah. Wajarnya manusia bisa hidup teratur karena adanya aturan. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, kewajaran ini ternyata tidak berlaku di dalam kehidupan maupun di dalam kehidupan bermasyarakat warga negara Indonesia di saat-saat ini. Hal ini terbukti atau bisa kita lihat di mana saya mencoba melihat adanya seorang wartawan BBC News Indonesia ataupun di berbagai artikel di internet yang Bapak Ibu bisa jumpai. Di sana dikatakan bahwa suasana menjelang Lebaran mampu mengalahkan ketakutan warga negara Indonesia terhadap COVID-19. Atau ringkasnya adalah terlihat di mana banyaknya kerumunan masyarakat baik di daerah terpencil maupun di pasar tradisional, di pusat perbelanjaan, di berbagai daerah manapun sudah membludak. Bahkan mereka menganggap bahwa situasi ini sudah kembali menjadi normal, bahkan PSBB sekalipun diabaikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hasil akibatnya adalah jumlah presentasi dari jumlah positif corona pun melonjak tajam. Saya menemukan di detik.com tercatat pada tanggal 22 Mei atau hari kemarin 2020, di Sabtu kemarin, tercatat bahwa penderita positif corona bertambah menjadi 20.796 jiwa, 5.057 yang sembuh, dan 1.326 jiwa yang meninggal dunia. Ini membuktikan bahwa jumlah ini meningkat tajam, melonjak tajam karena adanya sikap ketidakpatuhan masyarakat
terhadap himbauan pemerintah perihal physical distancing. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, situasi yang tidak menyenangkan saat ini yang menjadi kekecewaan dari para tim medis ini akibat ketidakpatuhan masyarakat terhadap pemerintah, inilah yang sedang terjadi pada masyarakat atau terjadi pada bangsa Yehuda, di mana mereka pun tidak mau patuh terhadap perintah Tuhan. Alhasil Tuhan harus menjatuhkan hukuman atas mereka. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat mulai dari ayatnya yang keempat. Kita lihat kembali Alkitab kita. Di sana dikatakan bahwa firman Tuhan berkata atas Yehuda, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4. Mari kita perhatikan. Angka 3 dan 4 kalau dijumlahkan hasilnya menjadi angka 7. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di dalam kitab Perjanjian Lama, angka 7 ini menyimbolkan atau menjadi simbol kesempurnaan. Artinya adalah kejahatan dan kebobrokan iman Yehuda, iman bangsa Yehuda itu menjadi sempurna. Kejahatan mereka menjadi sempurna dan tidak dapat terhitung lagi di hadapan Allah. Dan tidak hanya bangsa Yehuda, ternyata bangsa di sekitar mereka pun ikut turut melakukan kejahatan yang keji dan tidak terhitung lagi jumlahnya di hadapan Tuhan. Kemudian kita perhatikan lagi masih di ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, aku di sini adalah Tuhan, tidak akan menarik kembali keputusanku. Artinya adalah Bapak Ibu, penghukuman dari Tuhan tidak akan bisa ditunda dan tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Mau nabi sekalipun, termasuk Amos sekalipun, tidak akan bisa menghentikan niatan Tuhan untuk menjatuhkan hukuman atas bangsa Yehuda. Di sini kita bisa lihat mengapa mereka dihukum. Ternyata mereka dihukum karena perbuatan durhaka mereka, di mana singkatnya adalah bangsa Yehuda lebih memilih, suka-suka kamilah, kami mau berbuat apapun terserah kamilah ya Tuhan, daripada mematuhi perintah Tuhan. Dan sikap suka-suka kami ini sedang melanda, sedang terjadi pada masyarakat negara Indonesia, bangsa negara Indonesia. Suka-suka kamilah pemerintah, karena mereka lebih memilih untuk hidup suka-suka kami daripada mematuhi pemerintah terhadap himbauan pemerintah dalam usaha memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya lagi Bapak Ibu, kita bisa lihat kembali ke dalam perundungan kita. Di sana kita bisa melihat bahwa ternyata tujuan Tuhan meminta bangsa Yehuda menuruti perintahnya, menuruti hukum Taurat ini, tidak lain adalah untuk mendidik bangsa Yehuda. Dan tidak lain lagi adalah untuk membangun hidupnya bersama Tuhan, agar hidup bangsa Yehuda itu kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Namun sayangnya Bapak Ibu, bangsa Yehuda masih lebih suka memilih untuk mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa Baal. Alhasil hukuman Allah lah yang mereka dapatkan, bukan kasih sayang Allah yang mereka dapatkan. Meskipun kita bisa lihat bahwa hukuman Allah ini juga merupakan cerminan dari bentuk kasih sayang Allah terhadap mereka. Seperti yang dikatakan lagi masih di ayatnya yang keempat, di sana dikatakan bahwa tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan yang diikuti oleh nenek moyang mereka. Sudah jelas Bapak Ibu, bangsa Yehuda lebih memilih cara hidup yang lama, cara hidup yang sudah dilakukan oleh para nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Mereka lebih memilih meneruskan perbuatan yang tidak baik ini daripada meninggalkan cara hidup yang lama dan memulai kehidupan yang baru dengan cara taat pada Tuhan dan setia di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita lihat pada ayatnya yang selanjutnya, di ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan bahwa murka Allah bukanlah hanya wacana belaka, tetapi Allah akan membuktikannya dengan cara membakar habis seluruh harta benda milik bangsa Yehuda tanpa tersisa sedikit pun. Bahkan
puri-puri penyembahan berhala yang mereka gunakan untuk menyembah berhala sekalipun akan dengan mudah Tuhan hancurkan, Tuhan musnahkan tanpa tersisa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sehingga secara keseluruhan Amos menyampaikan kepada bangsa Yehuda tentang perihal sikap mereka tentang sikap bangsa Yehuda yang lebih memilih untuk menolak hukum Taurat. Yang berarti yang pertama adalah bangsa Yehuda telah membelakangi Allah dan membiarkan diri mereka dibujuk untuk menyembah dewa-dewa Baal. Yang kedua adalah mereka lebih memilih untuk menyerahkan hidup mereka untuk hidup di dalam dosa, dan yang lebih berat hidup mereka adalah bersama kejahatan para bangsa-bangsa lainnya. Yang ketiga adalah konsekuensi yang harus mereka terima adalah hukuman dari Tuhan. Hukuman dari Tuhan diberlakukan sebagai bentuk pengkhianatan mereka atas ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita tafsirkan, Bapak Ibu yang terkasih. Kemudian ada beberapa poin yang bisa kita jadikan pedoman di dalam kehidupan berkeluarga kita sehari-hari. Poin yang pertama adalah baik hukum Taurat maupun himbauan pemerintah perihal physical distancing atau menjaga jarak bukan serta-merta dibuat untuk memenuhi tugas mereka sebagai pemerintah kepada masyarakatnya. Tetapi aturan ini dibuat agar masyarakat dapat hidup secara disiplin, dapat hidup secara harmonis, bahkan sebagai bentuk upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Jika cara demikian bisa berhasil dilakukan dan bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, siapa yang bisa menikmati? Siapa lagi yang akan menikmati? Kita, masyarakat Indonesia lah yang mampu menikmatinya, yang akan menikmatinya dengan cara kita bisa kembali lagi menjalani aktivitas, kita bisa lagi menjalani kehidupan pekerjaan kita, bahkan kita bisa menikmati berlibur bersama keluarga, bahkan peribadahan di dalam rumah Allah, di bait Allah secara langsung pun dapat langsung bisa kita rasakan. Poin yang kedua, Bapak Ibu, saat ini kita berada masih di dalam masa Minggu Pemulihan Yesus Kristus. Dalam menghayati masa itu, Amos mengajak kita untuk merubah pola hidup kita yang semula suka-suka gue lah, suka-suka saya lah, suka-suka kami lah, kini berubah menjadi umat yang taat pada perintah Allah, yang taat pada firman Allah sebagai wujud kesetiaan dan kerendahan hatian kita sebagai umat Allah di dalam memuliakan nama Tuhan. Sederhananya Bapak Ibu, bisa melalui dengan peribadahan keluarga bersama keluarga saat ini, berdoa, membaca firman Tuhan, melayani dengan keikhlasan hati dan sukacita, bahkan hidup saling mengasihi, serta mematuhi hukum Taurat dan himbauan pemerintah. Ini merupakan salah satu cara dan bentuk cerminan diri kita yang bersedia merawat hubungan kita dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika bukan kita yang memulainya, siapa lagi? Marilah kita bersama-sama memulainya dari diri kita, kemudian di dalam lingkup keluarga kita, dan di dalam kehidupan bersosialisasi kita terhadap orang-orang di sekitar kita, agar relasi kita bersama Allah dengan orang-orang di sekitar kita dapat terwujud dengan baik. Marilah kita saling mendukung pemerintah, jangan hanya suka mengeluh, jangan hanya suka menyalahkan pemerintah, tetapi kita pun harus turut mendukung program pemerintah dalam usaha pemutusan COVID-19 dengan cara tetaplah di rumah, pakailah masker, cucilah tangan, dan berbagai bentuk lainnya. Jangan sampai virus COVID-19 itu sendiri yang akan mendatangi diri kita, dan barulah kita akan menyesalinya. Kiranya Roh Kudus senantiasa merawat iman kesetiaan kita di dalam Tuhan, dan terkhususnya di dalam kehidupan berkeluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan dan mari kita sembari mendoakan bangsa negara Indonesia kita agar sama-sama kita merangkul, sama-sama kita bergandeng tangan, berusaha membantu pemerintah dalam usaha memutuskan COVID-19. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang sampai dengan selama-lamanya, karena kasih setia-Mu besar atas kehidupan berkeluarga kami. Terima kasih Tuhan, karena di malam hari ini Engkau telah mengajarkan kami satu hal lagi Tuhan, melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu Amos Tuhan, di mana kami boleh Engkau ingatkan kembali untuk senantiasa hidup menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, mendengar-dengar perintah-Mu, menjalankan segala bentuk firman-Mu yang selalu kami dengarkan di dalam peribadahan kami, baik peribadahan hari Minggu maupun peribadahan berkeluarga saat ini Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang tidak hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami belajar menjadi anak-anak yang peduli terhadap nasib orang lain dengan cara taat akan firman-Mu, taat akan kebenaran firman-Mu, dan membantu pemerintah dalam usaha memutuskan virus COVID-19 ini Tuhan, dengan cara kami tidak semena-mena, kami tidak hidup dengan suka-sukanya kami, tetapi kami mampu hidup membantu pemerintah dengan cara tetap berada di rumah saja Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami tidak mengutamakan rasa ego kami, tetapi kami juga mementingkan bagaimana negara Indonesia kami ini mampu sembuh, mampu kembali pulih dari virus COVID-19 ini Tuhan. Karena bahwasanya nanti juga Tuhan, jikalau bumi ini telah sembuh dari berbagai virus termasuk virus corona ini Tuhan, yang dapat menikmati rasa damai, yang dapat menikmati kehidupan seperti dulu lagi adalah kami juga ya Tuhan. Kami sendiri juga yang menikmatinya. Bantu kami Tuhan, sadarkanlah kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami, agar kami mampu memiliki rasa empati dan tidak lagi mementingkan rasa egois kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan di dalam doa syafaat kami saat ini kami ingin membawa ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat kami, terkhususnya jemaat GPIB Peniel, dan seluruh umat-Mu yang ada di muka bumi ini Tuhan. Berkati kami sekalian, baik kami yang saat ini sedang dilanda kelemahan tubuh, tolong Kau Tuhan, tolong Kau jamah tubuh kami, tolong Kau jamah bagian tubuh jemaat-Mu yang sedang saat ini menderita sakit penyakit Tuhan. Angkatlah Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus mereka boleh kembali pulih seperti sedia kala, dan biarkanlah kesembuhan yang mereka terima menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bagi kami ya Tuhan yang saat ini berada di dalam situasi perekonomian yang tidak baik karena dampak dari virus COVID-19 ini Tuhan, maupun kami yang sedang berada di dalam kekacauan maupun di dalam pergumulan yang kami rasa sulit Tuhan, tidak bisa kami lewati tanpa pertolongan-Mu. Oh Tuhan, tolong Engkau mau mendengarkan setiap teriakan anak-anak-Mu yang meminta tolong. Tolong curahkan Roh Kudus-Mu, tolong berikan jalan keluar-Mu Tuhan. Bukalah tingkap-tingkap berkat-Mu juga Tuhan, agar jemaat-Mu, agar anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada yang saat ini berteriak meminta tolong, tolong Tuhan Kau cukupkan apa yang mereka butuhkan. Tolong Engkau berikan jalan keluar setiap permasalahan yang mereka sedang hadapi saat ini Tuhan. Tolong Tuhan usaha-usaha, berbagai usaha yang mereka jalani juga Tuhan, apapun itu Tuhan, tolong Kau berkati agar segala bentuk usaha mereka juga memberikan dampak yang baik bagi kehidupan perekonomian maupun dampak dari kesehatan mereka secara pribadi juga Tuhan. Kami juga ingin membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh para pelayan-Mu yang senantiasa melayani Engkau, terkhususnya di dalam segala bentuk peribadahan streaming Tuhan, video melalui video channel YouTube ini Tuhan. Tolong Kau berkati semuanya Tuhan, mulai dari Bapak Pendeta Inyoman Cepun, para penatua, diaken, maupun para tim belakang layar Tuhan yang senantiasa setia memberikan performa yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu, para pemandu lagu, organis, maupun sound system. Tolong Kau berkati kami semua, biarkanlah segala bentuk jerih payah kami tidaklah sia-sia,
tetapi dapat menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu dan dapat senantiasa menuntun umat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing untuk tetap setia berperkara dan setia beriman di dalam Engkau saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu situasi negara kami. Tolong Tuhan Engkau segera pulihkan negara kami, agar negara kami pun, bumi ini pun dapat kembali pulih dan kami boleh dapat menjalani aktivitas dan dapat kembali beribadah di bait-Mu yang suci Tuhan, dengan tubuh yang sehat, dengan situasi yang kembali pulih seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih segala bentuk doa dan pengharapan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau mau menyendengkan telinga-Mu untuk senantiasa mendengarkan serta mengabulkan doa kami ini. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama-Mu putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengejar kami untuk berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat 6 yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah,
Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga persembahan ini juga dapat berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan rutinitas dan kehidupan berkeluarga kita sehari-hari dan laksanakanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengar. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.